Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan coba untuk merespon. Beberapa hari yang lalu saya dapat akun Instagram, isinya itu mengkoreksi. Salah satu yang dikoreksi adalah saya pribadi. Nah, ada beberapa koreksi beliau terhadap saya, dan ada juga banyak koreksi kepada tokoh-tokoh yang lain. Tapi sayangnya semua koreksi yang diberikan kepada saya itu menunjukkan bahwa orang ini sepertinya masih mungkin pelajar ya, santri atau mahasiswa. Dan saya sangat menyayangkan bahwa akun Instagram ini tidak mengumbar identitasnya, tidak mau memberitahu siapa beliau. Jadi hanya sekedar akun Instagram sampingan begitu ya, followersnya cuma 10. Dan kita tidak tahu siapa orangnya. Ya, nama akun Instagramnya adalah ini ya, Ahmad ya namanya. Untuk akun Instagramnya itu @bro_ahmadbm. Nah, ini isinya beberapa koreksi kepada tokoh-tokoh, dan salah satunya mengkoreksi saya. Ada beberapa koreksi terhadap saya, mungkin 4 ya. Ya, 4 koreksi terhadap saya. Nah, sebelum kita menguliti seperti apa koreksinya, yang mana saya anggap semua koreksinya itu tidak ada yang tepat sasaran, semuanya menunjukkan bahwa beliau masih perlu banyak belajar lagi, baik itu dalam ilmu agama ataupun bahasa Arab. Sebelum itu saya akan memberi tanggapan dulu terhadap beliau. Ada 4 tanggapan saya. Pertama, koreksi-koreksi yang saudara lakukan justru menunjukkan saudara masih perlu banyak belajar, ya. Dan selanjutnya, seharusnya saudara itu ketika mengkoreksi harus berani mengumbar identitas saudara. Siapa saudara, dari mana, dari kampus apa, atau nyantri di mana, belajar di mana, dan sebagainya, agar koreksi yang disampaikan tersebut bisa diperhitungkan. Karena saya juga baru tahu Instagramnya 2 hari yang lalu, dan saya sepertinya sungguh kasihan karena tidak ada yang merespon koreksi-koreksi beliau, sehingga saya ingin menghormati beliau dengan merespon koreksi beliau. Ini cara saya menghormati Anda, agar Anda tidak sia-sia memberikan koreksi. Lalu juga tanggapan selanjutnya, kita harus tahu bahwa semua orang, siapapun itu, ulama sebesar apapun, baik mungkin Gus Baha, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, siapapun itu, kalau kita mau cari kesalahan yang harus kita koreksi, pasti akan ada. Pasti ada. Ya, kita tahu 4 imam mazhab itu saling mengkoreksi. Imam Syafi'i yang begitu luar biasa juga dikoreksi oleh Imam An-Nawawi. Begitu semuanya. Bahkan di ulama-ulama sekarang, misalkan Gus Baha, kalau kita cari ceramah-ceramahnya lalu kita mau telusuri satu persatu, pasti akan ada yang salah. Begitu juga Ustadz Hadi Hidayat, ulama yang sekarang mungkin punya ingatan yang sangat kuat. Jadi siapapun pasti akan ada kesalahan yang harus kita koreksi. Bahkan juga kan sosok manusia yang paling sempurna di dunia, Nabi Muhammad SAW, itu setidaknya 3 kali ya dikoreksi oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, salah satunya mungkin surat Abasa ayat 1, Abasa wa tawalla. Di situ Allah mengkoreksi Nabi Muhammad agar ketika berdakwah, khususnya kepada orang-orang lemah seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu ya, itu seharusnya Nabi tidak bermuka masam atau tawalla atau berpaling. Lalu juga Nabi dikoreksi di surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Karena ceritanya Nabi pada saat itu mengharamkan dirinya untuk berinteraksi dengan salah satu istri. Karena apa? Karena istri-istri yang lain itu cemburu. Akhirnya kata Allah, Allah mengkoreksi Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Lalu koreksi selanjutnya apalagi? Yang di surat At-Taubah ya. Di surat At-Taubah di pertengahan itu ada yang berbunyi afallahu anka lima azinta lahum. Ya, itu kan Allah mengkoreksi Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu pada saat itu mengizinkan beberapa sahabat untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Akhirnya Allah mengkoreksi, afallahu anka lima azinta lahum. Wahai Muhammad, Allah telah mengampuni engkau
Tetapi lima adzin talhum, kenapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut perang? Nah, jadi saya bersyukur ada yang menanggapi dan membantu menemukan kesalahan, ya. Tapi sayangnya koreksi beliau ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan bisa dibilang koreksi yang salah. Udah mencoba koreksi tapi ternyata beliau yang salah. Nanti kita kuliti koreksinya beliau seperti apa. Tanggapan selanjutnya, saya harus merasa bangga, ya, bersyukur karena dengan mengkoreksi seperti ini, dengan ruang-ruang dialektika seperti ini, kita jadi membuka apalagi khazanah keilmuan lagi. Ya, kita jadi buka kitab lagi, buka buku bacaan lagi dan sebagainya. Salah satunya tadi ya, gara-gara koreksi beliau ini akhirnya saya sempat membaca ulang bukunya Sa'id Fuadah, ya, yang nanti beliau ada mencantumkan. Tapi sayangnya lagi-lagi menunjukkan bahwa koreksi beliau tidak komprehensif. Oke? Ya, itulah beberapa tanggapan saya. Selanjutnya kita akan mengkuliti seperti apa argumen beliau ketika mengkoreksi saya. Ya, ini dia. Oke, yang pertama, koreksi atas kesalahan Mufti Abqari dalam memahami makna kata burhan dalam kitab Lawami al-Anwar al-Bahiyah Wasawati al-Asariyah. Kata burhan, nah ini dia, bisa bermakna hujjah, juga bisa bermakna dalil. Lihat teksnya ada waw ataf. Ini dia. Jadi saudaraku Bro Ahmad, Anda harus belajar nahwu lagi, ya, karena belum bisa membedakan antara waw ataf dengan waw istinaf. Ya, di sini beliau mengatakan al-burhan huwal hujjatu wad dalil. Seakan-akan wad dalil di sini adalah ataf kepada al-hujjah, padahal yaitu tidak seperti itu. Waw di situ adalah waw istinaf. Dia membuka kalimat baru. Jadi ada dua kalimat yang terpisah, ya. Al-burhan ini kita buka. Wa fi al-burhani huwa al-hujjah. Nah, ini kalimat pertama. Ya, jadi di sini siapa? Lawami al-Anwar itu As-Safarini, ya. Ya, As-Safarini. As-Safarini itu mengatakan al-burhan itu adalah al-hujjah. Wa dalilu fil hadis. Nah, ini kalimat yang kedua ini dibuka dengan waw istinaf. Wa dalilu fil hadis, ya. Buktinya apa bahwa al-burhan itu adalah al-hujjah? Ya, wa dalilu fil hadis, buktinya adalah ada dalam hadis as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, sedekah itu adalah hujjah. Gitu ya. Ai annaha hujjatun li talibil ajr. Yaitu bahwa sedekah itu adalah hujjah bagi seseorang yang menuntut ganjaran pahala nanti di akhir. Nah, di sini konteksnya sederhana sebenarnya, jadi tidak perlu terlalu diperbesar. Saya beranggapan bahwa akidah Islam belum bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Dimana kalau kata Ustadz Nuruddin, burhan itu adalah bukti, ya, tapi menurut saya itu adalah hujjah, argumen saja. Buktinya nanti di akhirat. Ya. Mufradat untuk kata bukti yang kita gunakan bukan burhan, bukan hujjah, bukan dalil, tapi syawahid, syahidallah. Apa tadi? Kemarin ayatnya bagaimana? Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Itu ya pembuktian yang saya maksud, pembuktian yang berupa persaksian dari anggota tubuh, dari penglihatan, pendengaran dan kulit-kulit. Nah, dan juga kita emang di dunia tidak bisa membuktikan di mana Allah, apakah Allah Islam agama yang paling benar, karena semuanya nanti di akhirat, di syawahid, di yaumul hisab, di hari persaksian, Allah menunjukkan dirinya langsung lalu menyampaikan bahwa Islamlah agama yang benar dan sebagainya. Bukan di dunia, ya. Di dunia kita hanya bisa berhujjah, berasumsi, berargumen. Oke? Jadi sederhana. Dan di sini saudara Bro Ahmad ini ingin mengkoreksi, ya, ingin mengatakan bahwa burhan itu adalah bukti, ya, bukti dalam artian syawahid, ya, bukan dalil. Tapi di sini beliau saja dalam memahami waw ataf dan waw istinaf belum selesai, jadi harus murajaah ilmu nahwu lagi, saudaraku Bro Ahmad ini, ya. Oke, lalu yang kedua, koreksi untuk Mufti Abqari ketika membaca matan ad-Durrah al-Mudiyah
fi aqdil firqatil mardiyah. Nah, di sini memang dia mengatakan akhbarun sahihin, salah, akhbarun sahihatun, salah, ikhbarun sahihun. Dan ternyata beliau ya melihat dari buku kitab yang sudah ada syakelnya. Ya ini kitabnya langsung sudah ada syakelnya di sini. Sedangkan saya kemarin kan membuka kitabnya langsung Lawamil Anwar yang tidak ada syakelnya, tidak ada tidak ada harokatnya. Jadi masih gundul. Kalau beliau membuka langsung. Nah, lagi pula mau kita baca akhbarun sahihin, akhbarun sahihatun, ya atau ikhbarun sahihun, tiga-tiganya tidak ada yang salah secara nahwu, ya, secara gramatikal dan secara makna. Maknanya sama, dilalahnya sama. Jadi ini menurut saya koreksi yang belum mapan ya, karena dia tidak mengkoreksi substansi. Karena ketiga-tiganya bisa dimaknai secara sama, bahkan secara nahwu sorof, secara gramatika juga tidak ada yang salah dari ketiga bacaan tersebut. Oke, lanjut argumen yang ketiga beliau. Ya, beliau mengkoreksi saya di sini. Nah, ini kitab Mauqif Imam Al-Ghazali min Ilmil Kalam. Ya, ditulis oleh Said Abdul Latif Fuadah. Ya, menjelaskan bahwa di antara kitab yang terakhir ditulis Al-Imam Al-Ghazali adalah Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ditulis setelah kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah, ini lucu sekali. Saya rasa ini lucu ya. Jadi begini, memang betul ada yang beranggapan bahwa Iljamul Awam an Ilmil Kalam ini adalah lanjutan dari Al-Munqidh Minad Dhalal. Ya. Jadi kita harus tahu tahapan dari Al-Ghazali ketika masih menulis Al-Mustasfa, lalu Al-Iqtisad dan sebagainya, memang di situ masih menganggap penting ilmu kalam. Ya, tapi kalau di Al-Munqidh itu sudah disampaikan bahwa Al-Ghazali itu tidak suka dengan al-khawd, diskusi yang terlalu panjang, debat-debat yang nggak jelas di ilmu kalam, ya. Nah, lalu akhirnya Al-Ghazali menulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ya, dari namanya saja kita udah bisa lihat iljam itu menjauhkan, menjauhkan orang-orang awam dari ilmu kalam. Ya, kesimpulan dalam kitab tersebut bahwa Imam Al-Ghazali tidak menarik kembali ide, gagasan, kesimpulan, dan posisinya terhadap ilmu kalam dalam perspektif ulama ahli sunnah. Pendapat, gagasan, dan posisi Al-Ghazali dan ilmu kalam sejalan dengan ulama ahli sunnah. Bagi Imam Al-Ghazali, ilmu kalam bagaikan obat bagi orang yang sakit, sedangkan ayat Al-Quran bagaikan makanan bagi orang sehat maupun sakit. Nah, di sini kita lihat di sini apa yang dikutip oleh beliau. Khulasatu ra'yil Imam Al-Ghazali fi hadzal mawdu'. Anna al-Imam Al-Ghazali lam yakhruj ra'yuhu wa mawqifuhu min ilmil kalam an ara'il ulama'i min ahli sunnati jumlatan wa tafsilan. Wa khulasatu hadzal ra'yi anna ilmal kalami qad dawa'i la yufidu illa al-marid wal muhtaj ilayhi. Wal Quran kal apa ini? Al-ghidha, ya. Ghidha atau ghidha yufidul maridha was sahih. Nah, pertama begini. Iljamul awam an ilmi kalam itu tujuannya menjauhkan orang awam dari ilmu kalam, diskusi ilmu kalam, karena diskusi-diskusi itu bisa justru berbahaya. Nanti kita lihat kitabnya langsung ada, ya. Nah, makanya di sini ada kata-kata ilmu kalam kaddawa, ilmu kalam itu seperti obat, la yufid, tidak bermanfaat illa al-marid, kecuali bagi orang yang sakit. Nah, kalau memang Anda merasa sakit, ya boleh Anda merasa penting ilmu kalam itu, ya. Lagi pula di kitabnya Said Fuadah ini ada nanti kata-kata yang jelas, ya, dari Al-Ghazali bahwa orang awam itu harus dijauhkan dari ilmu kalam. Kenapa? Karena itu bisa berbahaya. Bahkan ada kata berbahaya loh dari Al-Ghazali. Ya, nanti kita lihat mana, ya. Nah, ini dia. Sebentar ya, kita buka dulu kitabnya. Tuh, mana ya? Sebentar ya, sabar sedikit. Kita cari dulu kitabnya.
Hmm, mana ya? Tadi udah saya baca, udah saya cari di kitabnya itu. Oh, nah ini dia ya. Ya, wahahuna su'alun tabi'iyyun yanbaghi ay yanhat fi nafsil insan. Nah, oke, di sini ya. Waha di bukunya Said Fuadah tadi yang dikutip oleh Bro Ahmad halaman 98. Ya. Jadi ceritanya di sini ada pertanyaan yang muncul ya. Nih. Waha huna soal tabi'i yang bagi ayan. Nah, intinya begini. Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana kalau anna hadzal ami, kalau orang awam ini in lam yastati ay yusarrif qalbahu wa fikrahu an at-tashawuf ila al-ghaus fi hadhihi al-ulum wal ma'arif famadza yaf'al. Nah, jadi kalau ada orang awam an hadzal ami, orang awam itu tidak la yastati ay yusarrif qalbahu wa fikrahu an tashawuf ila al-ghaus fi hadhihi al-ulum. Bagaimana kalau ada orang awam yang tidak bisa memalingkan hati dan pikirannya dari ilmu kalam? Ya, jadi iljamul awam min ilmil kalam itu kan berusaha menjauhkan orang-orang awam untuk tidak terlibat dengan diskusi yang panjang dalam ilmu kalam karena itu bisa berbahaya. Nah, ada pertanyaan dari Said Fuadah, bagaimana kalau ada pertanyaan bahwa ada orang awam yang tidak mau meninggalkan ilmu kalam, dia tidak bisa memalingkan hatinya, ya la yastati ayyusarrif qalbahu wa fikrahu an at-tashawuf ila al-ghaus fi hadhil ulum. Dia tidak bisa memalingkan hatinya untuk terlibat dalam diskusi ilmu kalam. Ya. Fama saya apa yang harus dilakukan orang awam ini, kata Said Fuadah. Nah, fajabal Imam Al-Ghazali menjawab, tariquhu ay yashghal nafsahu atau ay yushaggil nafsahu bi ibadatillahi wa bis salati wa qiraatil Qur'an wa dzikr. Nah, jadi dia harus menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, dengan salat dan membaca Al-Qur'an dan berzikir. Fa in lam yaqdir fa bi ilmi fa in lam yaqdir fa bi ilmin akharin. Kalau dia tidak bisa dengan beribadah itu, maka cari ilmu lain selain ilmu kalam. Luar biasa kan? Cari ilmu lain selain ilmu kalam. La yunasib hadzal jins, yang tidak berhubungan dengan jenis ini, dengan jenis ilmu kalam ini. Contohnya apa? Min lugatin, seperti ilmu bahasa, au nahwin atau nahwu, au khatin atau khat, au tibbin atau kesehatan, au fiqhin atau fikih. Ya. Fa in lam yumkinhu kalau itu tidak memungkinkan, mana tadi? Fabi harafatin au sinaatin. Ya. Maka dengan pekerjaan harafatin au sinaatin, pekerjaan tangan seperti menjahit atau sinah itu berkarya, berindustri begitu ya. Walau bil harasa wal hiyaka, atau dengan bertani dan hiyaka. Harasa itu hirasa atau harasa ini bertani, hiyaka itu menjahit. Fa in lam yaqdir, ya, kalau dia tidak mampu lagi, fabi la'bin walahwin, dengan bermain atau bersenda gurau. Saking Al-Ghazali tidak mau orang awam tuh masuk ke ilmu kalam. Bahkan sampai disuruh bermain-main aja lah, fabi la'bin au lahwin. Ya, atau bersenda gurau. Wa kullu dzalika khairun lahu, karena semua itu lebih baik baginya minal khawdi, dibanding terlibat dalam diskusi yang panjang fi hadzal bahar, dalam laut al-ba'id, lautan samudra keilmuan ini yang begitu luas. Ya.
ghaurahu wa amqahu. Waduh, ini gaya bahasa yang luar biasa ya. Baik itu di permukaan ataupun di dalamnya. Permukaannya saja tidak boleh, kata Al-Ghazali. Janganlah terlibat permukaan ilmu kalam tuh, ya, yang dianggap sebagai lautan yang luar biasa. Ya, al-azimu khatruhu wa dararuhu wa diraruhu. Wa dararuhu. Ya. Al-azimu khatruhu wa dararuhu. Yang besar bahayanya dan kecelakaannya, apa ya? Bahayanya dan mudarat, apa itu? Mudaratnya begitu ya. Bal, akan tetapi lau ishtaghala al-ami bil ma'asi al-badina, ya, bahkan ini ya, bahkan kalau orang tersebut ishtaghala al-ami, orang awam tersebut bil ma'asi al-badaniyah, ya, al-badaniyah, dengan maksiat-maksiat yang sifatnya jasmani atau badani, rubama kana aslama lahu min ay yakhudha fil bahthi an ma'rifatillahi ta'ala. Bahkan bisa saja maksiat badan itu lebih selamat baginya, lebih bagus baginya, lebih menyelamatkan dia daripada ay yakhudha fil bahthi an ma'rifatillah. Dia terlibat dengan khawd, diskusi ilmu kalam, fil bahthi an ma'rifatillah, untuk mencari ma'rifatillah, mengetahui hakikat Allah. Ya. Fa inna dzalika ghayatuhu Fa inna dzalika ghayatuhu al-fisq. Karena semua itu, ya, kalau terlalu banyak berdiskusi dalam ilmu kalam, itu akibatnya adalah al-fisq, kefasikan. Wa hadza akibatuhu asyirk, dan bahkan ini akibatnya adalah syirik. Ya, ada ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa yang berupa kesyirikan. Begitu ya. Jadi disinilah Al-Ghazali mengatakan bahwa orang awam dalam Islam, ya, sebaiknya menjauhi, ya, terlibat dalam diskusi yang luar biasa tentang ilmu kalam. Karena betul, saya juga merasakan, teman-teman ya. Coba kita baca Metaphysics-nya Aristoteles, ada itu terjemahan bahasa Inggrisnya ada. Terus baca yang tentang unmoved mover atau the prime mover, nanti dikomentari oleh Al-Farabi, al-mutaharrik alladzi la yataharrak, penggerak yang tidak bergerak. Itu tentang Tuhan, itu luar biasa. Itu akal manapun tidak bisa membantah itu, susah sekali ya. Belum lagi Heidegger. Heidegger bukunya Being and Time ada 500 halaman. Ada terjemah bahasa Inggrisnya, di Google cari aja. Ya, itu waduh. Itu ketika membahas tentang Tuhan, itu saya rasa ini agak mirip dengan wahdatul wujud. Dan ketika kita artikan being sebagai Tuhan, itu luar biasa. Luar biasa. Makanya saya harus katakan bahwa diskusi tentang ilmu kalam, ya, itu sangat-sangat panjang dan akan melelahkan. Kalau kita baca Heidegger, tuh saya pusing setengah mati ketika baca Heidegger itu ya. Karena ya Allah, cobalah nantilah kalau ada waktu kita akan coba meneliti seperti apa konsep being and time dari Heidegger. Dan ketika dia membahas sang ilahi, ya, itu luar biasa. Nah, makanya saya pikir kalau akidah kita mau jadikan hal yang ilmiah, kita mau buktikan secara ilmiah, susah sekali. Kalau diasumsikan boleh, tapi dibuktikan nanti pembuktiannya di akhirat. Karena akal kita sangat-sangat terbatas, ya. Dan sesuai dengan Al-Ghazali barusannya, itu melelahkan dan orang awam harus dijauhkan dari itu. Oke. Nah, kita lanjut ke kritik beliau, ya, Bro Ahmad ini selanjutnya. Di sini beliau bertanya ke ChatGPT, ya. Makanya saya pikir ini mungkin mahasiswa ya beliau ini. Jangan-jangan mahasiswa teman kelas saya atau teman kampus saya atau ya enggak tahu ya. Karena orang yang pakai ChatGPT itu rata-rata ya kalau enggak mahasiswa ya paling pelajar gitu ya. Saya rasa kalau kita masih pakai ChatGPT dalam hal-hal yang sifatnya logik, itu masih menandakan kita ini belum bisa mandiri
Ya, harusnya kita harus bisa mandiri dari hal-hal yang sifatnya kayak gini. Kalau untuk bikin tesis bolehlah, membantu kayak bikin daftar pustaka, merapihkan dan sebagainya, parafrase bolehlah. Tapi kalau untuk bertanya tentang hal-hal yang substansial yang bisa kita jawab dengan logika, saya kira masih menunjukkan bahwa kualitas kemandirian kita masih rendah. Begitu ya. Oke, di sini Bro Ahmad bertanya ke ChatGPT, dalam debat ilmiah, apakah referensi rujukan itu merupakan hal yang primer atau sekunder? Jika mempertanyakan referensi ke pembicara, apakah itu termasuk logical fallacy? Ini saya tidak perlu koreksi lagi karena ChatGPT ternyata jawabannya sesuai dengan apa yang saya maksud. Ya, dalam debat ilmiah, kata ChatGPT, referensi atau rujukan sering dianggap sebagai hal yang sekunder. Ya, memang sekunder kata ChatGPT, tapi memang sangat penting untuk mendukung argumen. Ya, di sini ada kata yang lebih jelas lagi. Hal primer dalam debat ilmiah adalah argumennya sendiri, kontennya. Makanya saya katakan ke Ustaz Nuruddin, kalau berdebat dengan guru gembul, perhatikan kontennya, luar biasa. Konten dari guru gembul, argumen dari guru gembul itu luar biasa. Kalau mau Anda patahkan dulu argumen tersebut. Baru nanya referensi, boleh. Ya, jangan belum dipatahkan udah nanya referensi, gimana ini? Sesuai dengan ChatGPT di sini, hal primer dalam debat ilmiah adalah argumen itu sendiri. Bagaimana seseorang mengorganisasi ide, mempresentasikan hipotesis dan menyampaikan kesimpulan yang logis. Guru gembul saat itu luar biasa. Ya, konten yang dia sampaikan dalam speech-nya itu betul-betul tidak terbantahkan. Ya, menurut saya. Ya, saya harus sampaikan juga bahwa saya bukan pendukung guru gembul. Saya tidak pernah mendukung orang atau person. Saya bukan juga hatersnya Ustaz Nuruddin. Sampai sekarang saya masih follow Ustaz Nuruddin, masih suka mendapatkan ilmu dari beliau di ceramah-ceramah beliau. Ya, saya tetap like postingan-postingan beliau. Saya hormat pada beliau. Tapi dalam ruang dan waktu kemarin itu, dalam debat diskusi, bukan debat ya, diskusi tentang bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah, saya 100% menganggap substansi yang benar ada di guru gembul. Sedangkan substansi Ustaz Nuruddin pada saat itu lebih ke angka nol ya saya bilangnya. Itu tidak ada substansi sama sekali karena semuanya sifatnya hanya gimmick. Ya, makanya saya katakan Ustaz Nuruddin pada saat itu tidak ada argumen yang hit the point, yang sesuai dengan tema. Semua sifatnya hanyalah mengejek lawan atau gimmick-gimmick. Kutipan-kutipannya tidak ada yang masuk terhadap tema. Jadi saya beri skor pada diskusi kemarin, guru gembul 95, tapi Ustadz Nuruddin 0 ya, karena memang tidak ada argumen beliau yang hit the point, ya sesuai dengan tema, yang mematahkan argumen guru gembul. Memang ada argumen yang benar juga dari Ustadz Nuruddin, tapi argumen yang benar itu juga sejalan dengan guru gembul, bahkan itu tidak berkaitan dengan tema. Apa gunanya kita ngomong kalau kebenarannya benar, tapi ternyata tidak menyambung dengan tema, tidak mempertahankan posisi kita terhadap tema. Ya, nah makanya itulah latar belakangnya ya. Dan di sini memang ChatGPT menjawab sesuai dengan jawaban saya bahwa memang referensi itu hal sekunder, hal primernya adalah kontennya itu sendiri. Oke, saya kira itu saja karena ternyata videonya sudah 28 menit. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Lagi-lagi untuk saudaraku Bro Ahmad BM, semoga kita bisa bersilaturahmi, kalau tidak ketemu langsung minimal via Instagram atau chat ya. Dan mohon Anda identitasnya dibuka saja, jangan malu-malu ya, karena kalau ada Anda mengkoreksi tapi anonimus itu menurut saya dosa ya, karena Anda tidak mau mempertaruhkan reputasi Anda. Ya, dan saya rasa argumen Anda ini masih menunjukkan bahwa saudara masih perlu banyak belajar lagi. Ya, sama saya juga masih perlu banyak belajar. Kita semua perlu banyak belajar. Dan tadi ya, argumen-argumen saudara ternyata semuanya sudah bisa dibantahkan secara mudah dan lugas. Semoga kita masih bisa terus semangat belajar. Ya, nahwu, sharaf, terutama Al-Ghazali. Saya sekarang lagi meneliti Rumi. Dulu saya sangat suka dengan Muhammad Abduh. Ya, pernah juga saya baca buku-bukunya Ibnu Sina. Ya, kita harus banyak belajar memang. Karena kita semua adalah manusia yang kalau istilah Fakhruddin Ar-Razi itu apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Semua yang merasa punya ilmu, di atasnya itu ada Al-Alim, ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua haus akan ilmu, tapi kita harus tahu bahwa kita hanyalah angka nol, ya. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas semua orang yang
memiliki ilmu, ada al-alim, ada Allah yang maha tahu, sehingga ya gitu kita perlu rendah hati, tawadu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.